Hai guys, balik lagi bersama aku Amanda Dwi Cahya dengan NPM 1021968. Nih, pada kesempatan video kali ini kita masih akan membahas tentang seputar kreativitas dan juga inovasi nih. Namun yang lebih menariknya untuk video kita hari ini yaitu akan membahas dan juga menganalisis sebuah brand nih ya. Jadi kita akan menganalisis sebuah brand yang masih berkaitan dengan teori kreativitas serta inovasi. Dan brand yang bakal kita kupas tuntas hari ini yaitu ada Culture Basic ya. Kebetulan aku juga punya salah satu produknya ya. Oke, jadi Culture Basic ini berdiri pada tahun 2020 dengan produk pertamanya yaitu waste bag. Dan sistem dari pemesanannya sendiri itu sistem PO ketika mereka pertama kali launching. Jadi pas pertama kali launching itu tidak langsung ready stock gitu ya produk-produknya itu. Jadi mereka harus menunggu selama 2 minggu untuk PO produk dari Culture Basic. Mungkin karena ownernya juga ingin menghindari yang namanya resiko dari kurang ketertarikan dari konsumen terhadap produknya dan sebagainya, kerugian mungkin. Jadi akhirnya memutuskan untuk menggunakan sistem PO di awal launching produk. Nah, setelah beberapa saat ternyata respon dari konsumen itu cukup positif ya, sehingga ownernya mulai berani untuk ready stock nih dari produk-produknya. Dan setelah itu ownernya juga mulai melaunchingkan produk-produk terbaru nih, dari mulai sling bag, handbag, dan juga ada paket bundling yang namanya waste bag dengan dompet. Saat itu yang pertama itu ada di Yota waste bag dan juga dompet Venom. Namun setelah berkembangnya akhirnya mulai makin banyak nih yang dibundlingin, kayak contohnya di Alpha dan juga hybrid wallet. Nah, menurut dari postingan Instagram, analisis yang aku dapat ini ya, jadi produk ini itu segmen pasarnya pertama itu laki-laki. Jadi dilihat dari postingannya juga, dari caption-captionnya, kalian bisa lihat tuh ya. Jadi itu tuh segmen pasarnya tuh laki-laki. Dan setelah aku mencari informasi nih ya dari sumber yang tentunya pasti terpercaya nih. Jadi setelah beberapa saat itu Culture sempat mengalami yang namanya penurunan omset. Akhirnya ownernya ini mulai nih berpikir bagaimana cara biar mengembalikan lagi Culture itu menjadi yang lebih bagus dan juga mengembalikan dia berada di atas lagi gitu. Nah, tentunya ini juga berkaitan tentang teori kreativitas di mana mengubah masalah yang ada menjadi sebuah ide yang cemerlang ya, dan juga termasuk ide dan juga gagasan serta peluang inspiratif yang baru, yaitu dengan cara mengubah segmen pasar mereka yang tadinya pria menjadi wanita. Mungkin kalian bertanya-tanya kan, kok bisa padahal produknya kan masih sama, fashion pria, kok bisa jadi segmennya jadi perempuan? Inilah yang dilakukan oleh Culture, kenapa brand mereka sekarang menjadi semakin besar, yaitu dengan cara mengubah kado ayang. Jadi mereka tuh mengubah personal branding mereka yang tadinya yang peminatnya harusnya tuh para laki-laki nih ya, laki-laki aja, tapi mereka mengubah dengan cara menghadirkan special gift untuk kado ayang. Nah, sebenarnya ini kenapa bisa dibilang ide yang sangat cemerlang ya, karena mungkin sebagian besar perempuan yang punya pasangan juga ketika mau ngasih kado ke pacar itu kan biasanya suka bingung ya, beda sama perempuan yang punya banyak produk. Maksudnya kayak perempuan tuh lebih perintilan-perintilan barang-barangnya tuh banyak gitu, jadi nggak terlalu pusing mikirin kado buat perempuan. Tapi kalau buat laki-laki itu kan lebih susah ya, karena laki-laki itu cenderung lebih simple gitu. Makanya Culture ini datang dengan solusi special gift buat ayang nih. Nah, selain itu Culture juga mengeluarkan beberapa produk di bidang pakaian seperti crew neck, hoodie, jaket, dan juga ada t-shirt serta kemeja tuh. Jadi udah makin lengkap nih, apalagi mereka mulai menghadirkan box gift
itu di sekitar bulan April 2022 yang masih waktu itu tuh pertama kali postingan di Instagram sesuai yang aku lihat. Itu tuh mereka masih polos ya, boxnya tuh masih polos seperti ini. Nah, sampai akhirnya karena berhubung ini ternyata box ini, paket gift box ini banyak banget peminatnya, mereka mulai mengeluarkan box yang sudah ada logo mereka nih. Dan ini dia, kebetulan aku punya satu nih ya, boxnya seperti ini contohnya nih, tuh cakep banget jujur. Aku pun sebagai perempuan juga kalau mengasih kado ke Ayang, jadi tampilannya lebih kayak ke luxury brand gitu ya, padahal ini tuh adalah brand lokal gitu. Dan kalau kalian lihat sendiri ya, perbandingan dari postingan awal ketika mereka masih menargetkan pasarnya itu pria, bisa dilihat seperti ini. Dengan yang sekarang, yang kado Ayang itu, tuh beda banget ya guys. Jadi dari postingannya aja kalian sudah bisa membedakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dari perkembangan produk Culture Basic sendiri gitu. Jadi untuk sesi pertama itulah yang bakal aku jelasin, yaitu kita udah mengupas ya tentang kreativitas serta inovasi dari produk Culture Basic yang berkaitan dengan teori-teori dari kreativitas dan juga inovasi. Jadi cukup sekian untuk yang sesi pertama, dan selanjutnya aku bakal ngebahas yang kedua. Oke, kita bakal bahas yang kedua. Kenapa kreativitas dan inovasi itu sangat penting bagi kehidupan pribadi kita nih. Jadi menurut aku, kenapa kreativitas dan inovasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena apa? Terutama di zaman sekarang, mau nggak mau kita itu pasti dituntut untuk berpikir kreatif serta memiliki inovasi baru dalam hal apapun, terutama dalam bidang wirausaha ya. Bahkan kalau kalian kerja sebagai tim kreatif juga, otomatis kan kalian harus punya pemikiran-pemikiran kreatif. Karena apa? Di zaman sekarang, kalau kalian tidak memiliki pemikiran yang kreatif serta menciptakan inovasi-inovasi baru, kalian akan dengan mudah tersingkir dari ranah pekerjaan nih. Soalnya kalian tahu kan ya, sekarang itu daya saing itu makin tinggi gitu loh. Bukan hanya dalam bidang wirausaha, bahkan di ranah kerja perkantoran aja, kalau kalian itu tidak berkembang dengan kreativitas yang baru, inovasi yang baru, otomatis pasti atasan kalian juga, ini orang kayaknya stuck deh, udahlah nggak usah dipertahanin gitu. Makanya kreativitas dan inovasi itu sangat penting dalam kehidupan kita, terutama mungkin kalau bagi mahasiswa dalam ladang mencari cuan ya. Bahkan kalau kita pandai dalam memanfaatkan kreativitas dan inovasi itu bisa menjadi salah satu penghasilan dan juga ladang cuan nih buat kita semua. Contohnya aja, penulis naskah. Penulis naskah bisa dibilang kan yang paling dibutuhin apa? Sebuah kreativitas, ide-ide yang baru muncul nih ya, yang baru muncul, cerita-cerita, alur dan sebagainya. Itu padahal keluarnya hanya dari pikiran kita nih, pikiran kita yang dituangkan menjadi sebuah karya, akhirnya apa? Itu bisa menjadi sebuah ladang cuan juga. Makanya inovasi dan juga kreativitas itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena memang untuk bertahan di zaman sekarang tuh harus pinter-pinter ya, pinter-pinter yang namanya mengolah kreativitas dan juga inovasi. Nah, kreativitas serta inovasi sendiri ini sebenarnya itu bisa kita asah nih ketika kita mau. Jadi mungkin kalau kalian lagi stuck, aduh gue bingung nih, nggak tahu nih harus ngapain gitu ya. Itu tuh bisa kalian mulai dengan cara melihat-lihat referensi, terus mulai mengasah diri juga agar kalian tuh tidak stuck gitu loh. Makanya kalian bisa menjadi seorang yang terus berkembang. Gitu. Oke, kita next ke yang ketiga. Kita bahas yang ketiga. Kenapa inovasi dan juga kreativitas sangat penting di bidang bisnis nih ya? Karena yang pertama, banyaknya muncul saingan baru. Bahkan saingan lama pun juga. Dalam dunia bisnis, pasti setiap perusahaan itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan sebuah kreativitas dan juga inovasi yang baru. Karena tidak mungkin kalau hanya meniru terus, otomatis kan menjadi selain apalagi sekarang itu udah mulai ada yang namanya hak paten, hak cipta, itu otomatis kita nggak bisa ya namanya terus-terusan mau mengikuti gaya orang lain gitu. Apalagi personal branding itu kan sangat penting ya, sangat penting
untuk sebuah perusahaan gitu. Citra sebuah perusahaan itu sangat penting. Makanya nggak mungkin dong perusahaan tuh memiliki citra itu mah sama produknya, nggak mungkin tuh. Makanya dalam dunia bisnis kreativitas dan inovasi itu sangatlah penting, karena yang pertama untuk bertahan dalam dunia bisnis itu sendiri, dan yang kedua pasti untuk mengalahkan saingan yang bermunculan, karena pasti setiap hari itu akan muncul yang namanya satu saingan, dua saingan, banyak banget. Makanya bagaimana cara kita bertahan di industri tersebut, kita harus terus berkembang ya, mengembangkan dari mulai kreativitas dan inovasi. Bahkan mulai saya lihat-lihat juga dari referensi yang saya dapatkan, perusahaan-perusahaan itu sekarang udah memiliki kayak tim kreatif sendiri. Contohnya terutama kayak di bisnis bagian fashion, mereka itu memiliki, bahkan mereka tuh perusahaannya memiliki tim kreatif sendiri. Agar apa? Agar brand ini tuh terus berkembang gitu ya, mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Dan juga kalau bisa mereka mulai menciptakan sebuah tren-tren baru gitu ya, yang menjadi digandrungi oleh para pasarnya gitu. Jadi inovasi, intinya inovasi dan juga kreativitas itu sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bisnis itu sangat penting untuk apalagi bertahan di zaman sekarang ya gitu. Oke, jadi itulah tadi beberapa pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat like, share, dan juga komen di video aku kali ini ya. Bye-bye.